aletheia. Yohanes 14 ayat 6. Ego eimi he odos kai he aletheia kai he soe. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Aletheia berasal dari kata a, tidak, dan lantano, tersembunyi. Sehingga aletheia artinya tidak ada yang disembunyikan atau yang sebenarnya. Inilah yang dinamakan kebenaran mutlak. Tuhan Yesus mengatakan ego eimi he aletheia, sebab kebenarannya mutlak, nyata, tidak tersembunyi. Dan ini menunjukkan ketuhanan Yesus Kristus. Ada orang suka menutupi kebenaran yang sesungguhnya demi keuntungannya sendiri. Orang ini hidupnya tidak benar. Kebenaran adalah fakta. Kebenaran itulah kebenaran. Kebohongan adalah kebohongan. Iblis menutupi kebenaran dengan kebohongannya, sehingga banyak orang tertipu. Bahkan ia mengubah yang jahat menjadi seolah-olah benar. Sebab memang pada dasarnya iblis adalah pembohong dan bapa segala pembohong. Yohanes 8:44. Iblis adalah pseustes, pembohong. Hawa tertipu mentah-mentah sehingga menjadi seorang pseudos atau kepalsuan. Allah berbicara kebenaran. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tetapi Hawa kurang mempercayai kebenaran itu, sehingga ia menerima perkataan iblis sebagai kebenarannya. Akibatnya ia binasa. Jika tidak ada Tuhan yang menolongnya, maka Adam dan Hawa menjadi seorang pseustes seperti iblis yang hidup dalam kebohongan. Untung Tuhan telah mengganti pakaian kebohongannya dengan pakaian kulit kurban anak domba yang merupakan lambang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kejadian 3:21. Demikian juga bagi kita. Untung Tuhan Yesus mau mati buat kita sehingga hidup kita tidak dipenuhi oleh kebohongan iblis. Kita hidup dalam kebenaran karena Kristus. Yesus adalah aletheia, artinya semua yang ada pada Yesus adalah kebenaran. Tindakannya, ucapannya, janjinya semua benar. Firman Allah itu juga kebenaran. Yohanes 17:17. Setiap orang Kristen harus berbicara kebenaran. Jangan menyembunyikan kebenaran. Yohanes Pembaptis berbicara kebenaran, walaupun resikonya harus masuk penjara. Orang benar akan berbicara kebenaran tanpa takut. Tetapi kebenaran yang dibicarakan adalah kebenaran aletheia, bukan kebenaran manusia. Aletheia adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Roh Kudus adalah roh kebenaran, aletheia, Yohanes 14:17. Firman Allah adalah kebenaran, aletheia, Yohanes 17:17. Setiap orang percaya dikuduskan dalam kebenaran, aletheia, Yohanes 17 ayat 19. Tetapi seringkali manusia menggantikan kebenaran Allah dengan keinginannya sendiri, Roma 1:25, sehingga mereka kehilangan aletheia. Dikaiosune. Dikaisune sering juga diterjemahkan kebenaran. Lalu apakah perbedaan kedua kata ini? Aletheia adalah kebenaran yang sudah ada, yang mutlak. Sedangkan dikaiosune adalah kebenaran yang dilakukan. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran di sini ditulis dikaiosune, bukan aletheia. Jadi maksud ayat ini, cari kerajaan Allah dan dikaiosune dari aletheia, bukan dari dikaiosune dunia atau dari diri sendiri. Orang yang memiliki dikaiosune dari dia dikaiosune dunia bukanlah orang benar. Abraham disebut benar dikaiosune sebab ia percaya kepada kebenaran aletheia. Orang yang mendapat dikaiosune dari aletheia, ia orang benar. Dan aletheia hanya ada pada Allah yang mutlak benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus bilang, ego eimi he aletheia, akulah kebenaran. Amin. Haleluya.